Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang hal di luar editing dan juga kamera, tapi masih nyangkut lah. So, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Nah, kali ini gue pengen ngebahas tentang iPhone 12. Kenapa gue milih iPhone 12 mini dan apakah masih worth it beli ini di tahun 2021 mendekati rilisnya iPhone 13, dan ini gue beli di bulan Mei akhir kalau nggak salah. Banyak juga yang nggak suka dengan iPhone 12 mini, bahkan banyak yang bilang bahwa iPhone 12 mini adalah seri 12 yang paling tidak laku. Gue sendiri merasa sangat disayangkan HP ini nggak laku. Kenapa? Padahal jujur bagus banget pak. Mungkin kebanyakan orang sekarang sudah kontaminasi psikologinya bahwa handphone zaman sekarang tuh ukurannya besar, di luar daripada layar yang besar, baterai awet, nyaman buat ditonton. HP kecil sekarang mulai ditinggalin. Padahal ternyata setelah gua pegang ini selama 4 bulan lebih, gua rasa nyaman banget. Lebih portable aja, lebih enak buat dibawa kemana-mana, lebih gampang buat digunain, lebih enak buat satu tangan. Gua bisa buka notif, gua bisa main HP sambil naik motor kopling pak. When I asked my friends to go riding in the morning, but no one answered me, so I decided to go alone right now. So this is the video. Sambil bikin video, gue sering banget bikin video-video morning ride dengan HP ini aja. Went for a walk with the stars last night. Did not believe that I would end up right. Lucky endings were not something for me. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one-man band, but playing all those sad and lonely. Nah, kenapa gue bisa meminang HP ini pada akhirnya? Karena gue sudah memegang 5 iPhone dalam 1 tahun. Bukan sombong, tapi kondisi memaksakan gue buat ganti 5 kali iPhone. Sorry nih, cerita sedikit. Pertama gue membeli iPhone XR karena cukup jengkel dengan hasil video Android di Instagram Story yang menurut gue kurang bagus sampai hari ini. Mungkin sistemnya, bukan soal kameranya, tapi gue suka hasil dari iPhone. Bahkan iPhone 6s pun masih terlihat bagus menurut gue untuk Instastory. Dan akhirnya gue membeli iPhone XR X Inter yang dulu masih belum terblokir emailnya. Harganya 7,5 juta pada saat itu. Gue pakai tuh iPhone baru 1 minggu dan kita berenang sama teman-teman, dan gue cobain celupin karena banyak di YouTube celupin HP iPhone XR yang katanya sudah punya bla 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 lah. Ya udah gue cobain, masih nyala. Ini videonya. Pam. Oke, kita sekarang cobain iPhone XR water resistance-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo siap. Mantap. Bisa. Pertama masih nyala, gue 2 kali nyebur, yang kedua mungkin ini yang fatal. Gue jadi nyebur sambil selfie gini. Tapi tangan gue turun ke bawah, ke dasar yang mungkin 2 meteran. Akhirnya gue naik ke atas, wah masih nyala gitu. Gue main-main IG, tapi suaranya agak-agak rusak gitu. Akhirnya ada water ejector gitu di YouTube, bisa. Dan pas nyampe rumah, HP gue mati pak. Akhirnya
Dicobain servis ke sana sini susah, akhirnya yang rusak IC. Diganti IC habis 1,5 juta lebih. Habis IC beres ternyata mati lagi. Oke, katanya harus di restore atau apa, gue lupa namanya. Habis berapa ratus ribu gitu. Terus gue sempet jatuh lagi tuh iPhone XR sampai kacanya hancur, backdropnya juga ini nih, belakangnya ini rusak, ganti lagi. Habis pokoknya gue habis total 4 juta buat tulin tuh XR, berharap bisa udahlah jangan lagi nambah duit, tapi akhirnya tetap rusak. Itu bukan karena gue banyak duit, tapi itu maksain karena gue masih pengen itu iPhone yang itu. Akhirnya gue nyerah dan beli iPhone X yang harganya masih 6 juta dulu, second ya. Dan ternyata iPhone X itu sudah tidak bisa pakai kartu. What the heck gitu, habis 6 juta buat HP yang tidak bisa pakai kartu. Seminggu kemudian jatuh, gue taruh di sini, uang gue 10.000 jatuh dan gue ambil, bam, rusak. Akhirnya gue pindah ke iPhone 7 Plus dan pada saat itu gue tidak betah dengan hasil kameranya karena udah terbiasa dengan hasil kamera XR yang sebegitu bagusnya. Badan emang gede tapi layar tidak full screen dan juga fiturnya terlalu lawas buat gue sendiri. Ya kalau pakai iPhone resikonya adalah kalau udah upgrade, downgrade pasti sedih, gitu aja sih. Setelah 7 gue cukup ngenes juga, akhirnya gue ganti lagi ke iPhone 8 waktu itu. Gue cobain mungkin lebih bagus karena 8 sama kayak iPhone X kameranya. Gue pakai iPhone 8 selama 2 minggu 3 minggu, gue masih tidak betah dengan kameranya. Tetap gue pengen langit yang begitu bagus HDR-nya karena Smart HDR mulai dari iPhone XR, XS, 11 dan ke atas. Smart HDR yang bagus hanya ada di seri itu. Jadi gue cukup, kameranya tetap tidak memuaskan buat gue. Akhirnya gue tukeran dengan alat kopi untuk iPhone 8. Akhirnya gue memutuskan untuk membeli ini, Pak. Dulu ini gue beli second ori iBox. Nah, di sini alasan gue kenapa memilih iBox dan juga mungkin jadi pelajaran buat lu semua yang belum tahu apa bedanya iBox dan X-Inter. Gue beli ini second dari manusia. Gue nggak beli di online store, tapi gue beli di orang yang beli di iBox. Jadi gue datengin orangnya, ini iPhone 12 beneran iBox, ada jelas semuanya surat-suratnya. Gue beli ini di harga 10,5. Harga barunya dia beli 12,5 juta. Jadi gue datang ke Jakarta waktu itu. Nah, kenapa gue merasa iPhone 12 ini bagus? Mungkin karena transisi iPhone gue dari yang tadinya XR besar turun ke X lebih kecil lagi, turun ke 7 Plus gede sih, cuman turun ke 8 lebih kecil lagi, dan transisi gue ke ini karena layarnya lebih gede dari 8, jadi gue nyaman aja. Gue pakai 8 3 minggu nyaman karena kameranya. Akhirnya gue pindah ke sini, jadi jatuhnya jadi nyaman. Dan ternyata setelah gue lama pakai ini, psikologi otak gue berubah. Wah, HP itu ternyata segini gini, nggak harus gede-gede gitu. Karena HP terlalu gede, ribet dipegangnya, ribet dikantonginnya, ribet juga buat operasiin satu tangannya. Tapi setelah gue pakai ini, wah semuanya nyaman. Gue bisa touch notif satu tangan, gue bisa pegang sambil motoran pakai kopling kamera-kameraan. Gue bisa lihat layar full screen juga karena ini memang sudah full screen ya. Lo bisa lihat ini udah full screen dan juga ini iPhone 12 gitu. Secara ini iPhone terbaru, fitur terbaru, iOS juga terbaru, kecepatan jelas gitu. Jadi ya gue memilih ini adalah pilihan tepat. Selain dari itu harganya murah, Pak. Dulu ini 10,5 itu iPhone tertinggi yang harganya termurah. Jadi itu adalah pilihan terbaik menurut gue. Kamera jelas. Gue sudah membandingkan kamera iPhone 12 mini dengan 11 Pro. Di bagian wide angle berbeda, Pak. Di sini noise-nya kurang. Di sini malam-malam tetap bagus pakai wide angle. Di 11 Pro masih ada bintik-bintik noise-nya. Meskipun itu 11 Pro. Apalagi di 12 Pro lebih bagus lagi kameranya. Di sini stabil banget. Gue sudah pernah bikin video yang namanya riding sendiri kalau nggak salah di Instagram gue. Ini shot-shotnya nggak pakai gimbal sama sekali, tapi bisa sestabil itu. Jadi ini stabilnya udah edan banget. Gue sering bikin Instastory juga. Ini stabilnya udah edan banget. Gue tidak akan membahas secara teknis full seperti reviewer gadget, tapi ini sepengalaman gue. Ya, kamera masih tetap 12 megapiksel. Banyak yang bilang orang-orang Android, what? 12 megapiksel bisa apa? Tapi kalau lu mengerti dunia sinematografi sesungguhnya, kamera video itu tidak ada yang ratusan megapiksel, Pak. Semakin besar megapiksel untuk video, semakin merusak gambar, semakin adanya yang namanya moir, karena pixel binning dipadatin, mesin jadi panas, jadi overheating, ya. Itulah kenapa banyak kamera-kamera yang bisa videonya bagus, bersih, low light, capability-nya bagus, rata-rata megapikselnya cuma 12 paling segitu aja. Apalagi sinema kamera yang dipakai di film Dylan, dipakai di film-film Hollywood, Red atau segala macam, apalagi Ari Alexa itu, rata-rata megapikselnya cuma 7, Pak, buat video. Jadi tidak memerlukan begitu banyak megapiksel untuk video. So itulah kenapa iPhone bagus videonya.
dibandingkan dengan Android. Oke, ngadu foto secara zoom detail kalah, tapi kalau lu jepret, bam, lihat hasilnya bagusan iPhone. Sesimpel itu. Jadi iPhone tuh easy to use buat orang-orang simple aja yang tidak mau ribet gitu. Jadi semua aspeknya selalu bagus. Audio selalu bagus. Lo nggak percaya? Di sini gue record pakai iPhone dan ada apps yang namanya Dolby On. Tanpa itu pun udah bagus sebenarnya. Gue cuma pengen kasih lihat bahwa ini bagus. Sekarang gue lagi recording menggunakan Dolby On. Alright. Ini adalah hasil dari iPhone 12 mini pakai Dolby On. Dan ya, lo akan dengar lagi nanti hasil dari Deity. Alright, kembali lagi ke Deity. Jadi itu adalah hasil gue yang tadi pakai Dolby On. Atau pakai iPhone biasa dah ya. Oke. Ya. Ini adalah hasil rekaman pakai voice memo biasa. Dan hasilnya tetap bagus ya. Oke. Hasil kamera gue akan coba juga sekarang. Kita akan cobain langsung pakai kamera. Alright, ini video. Ya, ini video dan gue pakai wide angle lens ini, ya, jarak segini. Tetap bagus sih. Untuk vlogging juga stabil banget gue dipakai jalan. Akhirnya hari ini sudah sampai. Nggak boleh turun dulu. Boleh lah. Bujang. Waduh. Apakah masih worth it untuk pakai iPhone 12 mini di tahun 2021? Menurut gue sangatlah worth it. Karena kenapa? iPhone tuh tidak pernah usang dalam 1 tahun. Ketika lo beli iPhone, bahkan iPhone 7 aja saat ini masih dipakai dan masih layak pakai. iPhone 7, iPhone 8 apalagi masih layak pakai, masih dapat update gitu. Jadi iPhone itu tidak pernah cepat usang. Jadi lo beli ini di tahun 2021 yang mana 2 tahun depan bentar lagi akan ada iPhone 13, lo akan terlihat keren tetap pakai ini. Bahkan 11 Pro aja masih tetap keren kalau lo beli di tahun ini. Itulah kenapa 12 mini ini menurut gue worth it. Selain dari 12-nya, ini ada mini. Ukuran kecil ini menurut gue worth it untuk orang-orang seperti gue. Semua orang sih menurut gue. Karena ini kan memudahkan hidup lo. Asli HP gede itu meribetkan hidup lu. Lu harus punya space besar. Tapi ini gue pakai kantong nih. Kantong sekecil ini pun gue di motor udah maju, Pak. Hidup lagi, Pak. Cepet banget, Pak. Enak. Gak ribet. Dan ada case-nya. Bahkan gue nggak tahu awalnya gue kira ini MagSafe padahal bukan. Tapi ini bagus, Pak. Dan kalau pakai case aman sih. Gue sering juga jatuh si iPhone ini tanpa pakai case dan ini tetap tidak apa-apa. Gue cuma lihat dan sangat kecil di sini. Jadi ya build-nya karena ini udah aluminium. Apa ya? Gue lupa. Ininya udah besi, udah kotak. Gak kayak yang X kalau jatuh pasti pecah gitu. Kalau gue rasa di sini lebih strong, tapi gue nggak tahu kalau lebih keras. Intinya HP ini worth it. Ini yang gue pakai dan Peter McKinnon juga pakai ini. Ya untuk video, untuk orang-orang seperti lu yang jarang main game, jarang main sosmed banget, ini worth it sih. Harganya juga murah. Dapetin iPhone terbaru, terbagus, kualitas kameranya terbaik di harga yang termurah ya, 12 mini. Menurut gua nanggung buat lu beli iPhone 12 biasa, mendingan 12 mini, atau kalau ada duit lagi mending ke Pro-in sekalian karena kameranya memang lebih bagus. So ya, ini adalah ulasan iPhone 12 mini menurut gua. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Dan Assalamualaikum. Ini bukan sponsor. And ciao.